Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gunawan SKP MMRS selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Annabella Setia Damayanti. Saya Giza Gadisa Delia Utania Putri. Saya Bibit Ana. Saya Siti Nurasana. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas analisis peraturan terkait prosedur perizinan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir, yang merupakan rumah sakit tipe B. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Muhammad Natsir merupakan rumah sakit umum daerah milik pemerintah dan merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang terletak di wilayah Kota Solok, Sumatera Barat. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. Dalam hal mendirikan suatu bangunan, diperlukan izin sebagai syarat administrasi. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Izin yang dimaksud ini adalah izin mendirikan bangunan. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu topik utama dari diskusi ini adalah analisis peraturan dari regulasi Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir. Jadi, regulasi perizinan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan ini menetapkan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB rumah sakit. Analisis menunjukkan bahwa meskipun peraturan sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam proses perizinan yang dapat menghambat pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan yang diperlukan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pembahasan regulasi. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 mengatur tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Isi peraturan tersebut mencakup: pertama, klasifikasi rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas yang tersedia. Dua, bangunan untuk di rumah sakit termasuk dokumen yang diperlukan dan tahap yang harus dilalui. Dan yang ketiga, kewajiban rumah sakit untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh... Baik, untuk pentingnya peraturannya, yaitu peraturan ini sangat penting bagi RSUD M. Natsir karena memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengembangan fasilitas kesehatan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan rumah sakit dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pemerintah untuk memastikan bahwa rumah sakit memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hubungan analisis perizinan dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020. Analisis perizinan dalam RSUD M. Natsir sangat terkait dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan. Dalam praktiknya, rumah sakit harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan tersebut untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Tantangan yang dihadapi, salah satunya kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih perlu diperbaiki agar tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai. Misalnya jika proses perizinan tidak berjalan lancar, hal ini dapat menghambat pembangunan rumah sakit yang pada gilirannya akan berdampak pada ketersediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sinergi antara instansi terkait agar proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya yaitu regulasi perizinan RSUD M Natsir diatur oleh Permenkes nomor 3 tahun 2020 yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mendirikan bangunan rumah sakit. Meskipun aturan ini penting untuk memastikan standar pelayanan kesehatan, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar instansi yang dapat menghambat pembangunan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam koordinasi agar proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan mendukung pengembangan pelayanan kesehatan yang optimal. Terus, aku Ben. Next slide. Baik, demikianlah hasil diskusi dan presentasi kelompok kami terkait analisis peraturan terkait prosedur perizinan bangunan pada RSUD M Natsir. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhir bukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.